tahu kisah Alqamah? Alqamah adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat ibadahnya, hebat ibadahnya Alqamah. Tahajudnya nggak pernah ditinggalkan, puasa sunnahnya nggak pernah ditinggalkan, berzikir kepada Allah nggak pernah ditinggalkan, baca Al-Quran nggak pernah ditinggalkan. Tapi kenapa menjelang sakaratul mautnya Alqamah tidak mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Menyusui anak padahal itu kewajiban seorang suami, entahnya dilaksanakan oleh seorang istri. Mengurus anak entahnya dilaksanakan oleh seorang istri. Menyapu rumah, menyapu halaman entahnya dilaksanakan oleh seorang istri. Ya kita tinggal di ya. Kalau istrinya marah-marah ya di sing penting ki ora selingkuh. Ini hati nih, intinya inti. Bapak-bapaknya nih awas hati nih, yang suka selingkuh, awas hati-hati. Masya Allah Bu, hati-hati Bu ya, hati-hati. Karena ketika baginda Rasul sedang di-Isra Mi'rajkan, Allah memperlihatkan baginda Rasul ke dalam neraka yang dikagetkan sehingga baginda Rasul sampai menitiskan air mata, menangis baginda Rasul. Kenapa? Ternyata di dalam neraka itu banyak penghuninya itu adalah seorang ibu-ibu. Aduh, Masya Allah. Apa yang campur ibu-ibu dan rokok? Ada yang sedang disiksa digantung dengan lidahnya. Ada yang disiksa itu, mohon maaf, ada jorok di ibu ya. Mohon maaf, yang disiksa itu digantung dengan apa, payudaranya, susunya digantung nih, cantolnya yang dhuwur. Kayak pentil ya, cantolnya yang dhuwur. Setelah bercerita baginda Rasul kepada Sayyidina Ali, ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, apa yang dilakukan perempuan tersebut ketika di alam dunia sehingga mendapat siksaan yang seperti itu? Kata baginda Rasul, orang yang digantung dengan lidahnya itu adalah seorang perempuan yang suka menyakiti hati suaminya dengan ucapan. Lalu apa yang digantung dengan susunya? Digantung kalau susunya sini dulu, cantolnya susunya. Itu adalah seorang perempuan yang menyusui anak orang, anak kecil yang menyusui anak orang tanpa ada perintah dari suaminya. Wono sing disusoni iki bocah, meneh-meneh bojone wong. Oh. Lah iya, sing disusoni iki bocah cilik, meneh-meneh bojone wong sing disusoni. Siksaane kaya opo to, Mbah? Mbah. Jaga kehormatan. Terus ora aku pengen. Bahkan baginda Rasul diperlihatkan kepada segolongan kaum. Ketika Isra Mi'raj diperlihatkan kepada segolongan kaum. Yang kaum tersebut di hadapannya ada 2 pilihan. Ada daging yang bagus dan ada pula daging yang busuk. Di hadapan laki-laki tersebut ada daging yang bagus dan ada juga daging yang busuk. Bukan hanya laki-laki, bahkan ada golongan perempuan. Begitu pula di hadapannya ada 2 pilihan. 1 daging yang bagus, kedua daging yang busuk. Cuman ada anehnya Pak Bu, perempuan dan laki-laki tersebut, segolongan laki-laki dan segolongan perempuan tersebut kok memilih daging busuk meninggalkan daging yang bagus. Baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Wahai Jibril, ini contoh yang seperti apa lagi ya Jibril? Maka kata baginda Rasulullah, kata malaikat Jibril, itu adalah segolongan laki-laki
yang di rumahnya ada istrinya yang halal, tapi kok kenapa selingkuh sama istri orang? Padahal di rumahnya istrinya menunggu, tapi kenapa dia bermain dengan istri orang? Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang laki-laki tersebut seperti laki-laki yang sedang makan daging busuk meninggalkan daging yang halal. Begitu juga perempuan, ketika dia makan daging yang busuk, ternyata itu adalah contoh seorang perempuan ada suaminya yang halal, tapi kenapa dia bermain dengan suami orang lain? Tapi kenapa dia berzina dengan suami orang lain? Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia sedang makan daging yang busuk meninggalkan daging yang bagus yang halal. Maka dari itu, jaga kehormatan jangan pernah diberikan kepada orang lain, karena itu adalah hak seorang suami. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Terus. Ada apa ya? Ada balik apa ya? Di sarapan, Bu. Pun. Piringan. Sarapan beliau. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Maka dari itu, Pak, hati-hati. Jangan sampai kita menggadaikan kehormatan kita. Ibu-ibu, hati-hati, jangan sampai mengkhianati seorang suami. Maka dari itu, seorang suami, ingat, seorang suami walaupun sudah menikah, walaupun dia mempunyai istri, tetap yang namanya suami harus memprioritaskan kedua orang tua. Hati-hati, karena banyak yang terjerumus karena istrinya. Ingat kisah Alqamah. Tahu Alqamah, Ibu? Pak, tahu kisah Alqamah? Alqamah adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat ibadahnya Alqamah ini. Tahajudnya nggak pernah ditinggalkan, puasa sunnahnya nggak pernah ditinggalkan, berzikir kepada Allah nggak pernah ditinggalkan, baca Al-Quran nggak pernah ditinggalkan. Tapi kenapa menjelang sakaratul mautnya Alqamah tidak mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kenapa? Karena Alqamah menyia-nyiakan kedua orang tuanya karena memilih seorang istri. Istrinya Alqamah ini biar senang sama kedua orang tuanya Alqamah, sehingga Alqamah itu nggak peduli sama kedua orang tuanya. Ibunya dia sia-siakan, nggak pernah dia berikan nafkah, bahkan ketika ibunya meminta pun nggak pernah dia kasih. Kenapa? Karena Alqamah memilih seorang istri, takut sama istri, sehingga Alqamah ketika akan sakaratul maut, Alqamah tidak mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu bagaimana? Dipanggillah seorang ibu. Ibunya dipanggil, nggak mau nyamperin. Dipanggil lagi, nggak mau nyamperin. Yang ketiga, baginda Rasulullah yang datang kepada ibunya Alqamah. Setelah itu bagaimana? Kata baginda Rasul, wahai ibu, andai kata engkau tidak mau meridhoi, tidak mau maafkan Alqamah, maka Alqamah akan kami bakar hidup-hidup. Menangis seorang ibu mendengar anaknya akan dibakar hidup-hidup. Lalu bagaimana? Datanglah seorang ibu menghampiri Alqamah ke rumahnya yang sedang sakaratul maut. Menangis ibunya di situ, mendoakan Alqamah, meridhoi Alqamah. Lalu bagaimana? Setelah keluar ucapan ridho dari orang tuanya, dari seorang ibu, maka Alqamah pun langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alqamah langsung meninggal dunia. Makanya hati-hati, Pak. Kita seorang suami, kita laki-laki, meskipun istri kita cantiknya kayak apa, kalau istri kita nggak peduli sama orang tua kita jangan ikut-ikutan nggak peduli sama kedua orang tua kita. Hati-hati. Karena seorang suami ketika sudah berumah tangga, walaupun sudah berumah tangga, tetap
suami memprioritaskan kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Sebalik daripada seorang istri ketika sudah berumah tangga, dia prioritaskan suami. Karena dulu ada sahabat Nabi, orang tuanya ini sakaratul maut, orang tua perempuannya ini sakaratul maut. Datang utusan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yu nopo kon mulai dhisik Mbak. Ono apa? Bapake sampean, Mbak. Wis repot. Orang tua sampean sedang sakaratul maut, tolong pulang dulu. Bagaimana jawaban istri yang solehah? Saya tidak. Mohon maaf, sampaikan maaf saya kepada kedua orang tua saya. Mohon maaf, saya tidak ada izin dari suami saya karena suami saya sedang berperang di medan perang. Karena amanah dari seorang suaminya, Dok, kalau masih mangkat perang, jangan sampai keluar rumah tanpa ada izin daripada suami. Sekali lagi tidak disamperin ke rumahnya, enggak datang juga. Sampaikan meninggal kedua orang tuanya, seorang bapaknya meninggal, istri anaknya ini enggak datang ke rumah bapaknya. Kalau zaman sekarang kayak gitu, waduh habis kayaknya perempuan kayak gitu. Lalu bagaimana? Akhirnya diadukan kepada baginda Rasulullah. Kata baginda Rasul, setelah diadukan, baginda Rasulullah tersenyum. Lalu bagaimana? Dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mempunyai anak yang solehah, taat kepada suami. Nah, siapa yang diuntungkan? Orang tua. Yang diuntungkan itu adalah orang tua. Makanya hati-hati. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Terus jam 11:10 menunjukkan perut udah lapar. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, mari kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai di dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di bawah naungan ridho kedua orang tua dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang barokah dan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mudah-mudahan dikaruniai keturunan yang soleh dan soleha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya kiranya banyak sekali dan kesalahan. Saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Lananallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.